Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di panduan lengkap belajar CorelDRAW. Pada pertemuan yang ke-49 ini kita akan membahas beberapa menu ya di dalam menu teks ini atau tools. Ini banyak sekali, nanti insya Allah kita akan menyelesaikan sampai di seri akhir dari pembahasan menu teks ini. Mulai dari use hyphenation sampai di font list options. Ya, kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu kita akan bahas mengenai use hyphenation. Di sini use hyphenation di sini berfungsi untuk menentukan panjang kata minimal, kemudian karakter minimal setelah atau sebelum, ya. Kemudian jarak dari garis tepi pada paragraf teks. Jadi di sini untuk hyphenation di sini biasanya teman-teman seperti ini ya. Kita ketika kita memiliki sebuah kata ya, sebuah kata yang terpisah begitu ya, seperti ini. Misalkan kita insert ini aja ya, apa namanya, placeholder aja biar cepat. Nah, seperti ini. Perhatikan teman-teman, di sini ada kata yang terpisah. Contoh di sini ada, perhatikan di sini ada tempor ya, ada tempor. Sedangkan di sini masih ada sisa berapa ini? Beberapa karakter ya, sekitar katakanlah ya sekitar 2 seperti itu. Nah, hyphenation di sini adalah tanda hubung. Di sini kita bisa menggunakan tanda hubung yang biasanya kita gunakan adalah strip seperti ini. Ya. Sehingga untuk penggunaan ini biasanya kita gunakan ketika kita membuat sebuah ini ya, koran, surat kabar, kemudian teks-teks buku misalkan. Nah, di situ kita sering menggunakan hyphenation. Nah, di sini hyphenation penggunaannya sangat mudah, tinggal di use hyphenation saja, dan ini nanti akan otomatis ya di sini. Nah, di sini misalkan di sini kita tempor, di sini tem, kemudian akan terpisah sesuai dengan suku katanya. Kemudian di sini ada por ya, dipisahkan dengan tanda strip seperti ini. Oke. Penggunaannya sangat mudah ya. Sekali lagi tinggal klik saja teks, kemudian use hyphenation. Ya. Kemudian berikutnya di sini ada hyphenation setting. Di sini tentu ya untuk mengatur daripada hyphenation itu atau tanda hubungnya. Di sini untuk mengatur atau menentukan panjang kata minimal, karakter minimal, dan jarak dari garis tepi secara manual. Di sini kalau use di sini berarti kita hanya menggunakan saja, akan tapi kalau kita ingin mengatur ya, misalkan berapa kata yang kita berikan hyphenation secara otomatis, nah, ini kita bisa mengaturnya melalui di sini hyphenation setting. Nah, di sini kita bisa membuatnya secara otomatis. Di sini centang otomatis. Nah, di sini akan ada otomatis. Nah, kita bisa mengaturnya minimum wordnya atau kata ya, minimum kata minimalnya berapa, kemudian kata karakter minimalnya berapa, kemudian karakter setelahnya berapa, kita bisa mengaturnya. Kemudian jika sudah tekan OK. Nah, sini nanti akan otomatis terdapat tanda hubung ketika kata kita panjang kemudian menabrak daripada margin sebelah kanan. Seperti itu. Kemudian di sini ada writing tool. Writing tool di sini berfungsi untuk mengeja, kemudian mengoreksi gramatik kata atau teks. Di sini lebih tepatnya ya seperti editor seperti itu ya. Jadi nanti akan mengoreksi kata-kata yang kemungkinan salah dari kalimat atau paragraf yang kita ketik. Di sini spell check, kemudian ada gramatik, ada thesaurus ya. Nah, kemudian di sini kita pilih, dari sini ada 3 menu sekaligus. Ya, ada spell checker, gramatik, ada thesaurus. Oke. Perhatikan. Di sini ada, kita bisa ngeklik nih. Ya, misalkan kita tutup dulu, kita bisa memilihkan lorem. Lorem kita klik, kita blok seperti ini ya. Kemudian kita pilih di sini, kemudian kita writing tool, spell check atau shortcutnya Ctrl F12. Nah, teman-teman bisa menggunakan itu. Perhatikan di sini. Nah, di sini ada lore, ya, orem dan seterusnya. Jadi maksudnya di sini kata yang kita ketik dari Corel ini maksudnya dia mendeteksi sepertinya salah deh itu. Yang benar tuh kayaknya di kemungkinan, yaitu ada 2 yang diberikan apa istilahnya itu kemungkinan atau pilihan atau opsi ya. Kayaknya yang benar ini deh, gitu kan. Benar nggak? Kalau memang benar berarti kita tinggal tekan replace, maka lorem ini otomatis akan berubah menjadi lore saja. Klik. Nah, di sini spell checker completed ya, close spell checker, yes. Nah, di sini lorem menjadi lore.
ya. Itu adalah fungsi daripada spell checker dan seterusnya. Teman-teman nanti bisa mengeksplor ya. Di sini ada beberapa. Ada quick correct di sini berarti akan diperiksa secara otomatis. Di sini pengaturannya teman-teman bisa nanti di ini ya, dipelajari. Di sini ada capitalized first letter of sentence, kemudian itu maksudnya huruf besar ya setiap paragraf ya. Di sini teman-teman nanti bisa mengeksplornya secara lengkap. Kemudian di sini ada automatically hyperlink ya. Di sini kemudian bahasa yang digunakan biasanya secara otomatis ya, kita menggunakan United States, tapi teman-teman bisa merubahnya ke bahasa Indonesia ya. Nanti untuk apa namanya pengoreksian, kemudian aturan-aturan pemotongan ya, itu teman-teman bisa merubahnya melalui quick correct ini, sehingga nanti teman-teman lebih cepat. Jika sudah, teman-teman silahkan tekan OK. Lihat di sini ada replace, kemudian ada with, maksudnya replace kata apa atau karakter apa dengan apa gitu. Silahkan teman-teman nanti di ini ya, di explore jika sudah, tekan OK. Kemudian berikutnya di sini ada language ya. Language itu adalah bahasa yang digunakan ya. Di sini ada banyak ya, hampir sama dengan yang quick apa namanya quick spell tadi atau quick check ya. Di sini ya, quick correct di sini ini hampir sama ya dengan bahasa apa yang kita gunakan. Secara default Corel menggunakan English United States ya. Di sini teman-teman bisa mengubahnya menjadi bahasa Indonesia. Nah, sehingga nanti teman-teman akan lebih mudah ya. Tapi biasanya ini tuh harus terhubung dengan internet seperti itu. Kemudian berikutnya di sini ada setting. Ada setting di sini khusus untuk spelling ya. Di sini ada perform automatic spell checking, kemudian di sini ada visibility-nya, dan seterusnya di sini ada display-nya ya. Di sini kemudian berikutnya kita sudah habis ya berarti ya, sudah habis berarti. Nah, kita akan melanjutkan. Di sini akan membahas mengenai change case ya. Untuk Happy Nation ini memang tidak apa namanya tidak begitu ini ya, bisa kita jelaskan secara detail karena di sini sangat jarang sekali digunakan biasanya ya. Dan berikutnya kita akan membahas di sini ada change case. Ya, change case di sini adalah berfungsi untuk mengubah teks ya. Di sini untuk besar kecil lah. Ya, katakanlah di sini ada sentence case, ada lower case, ada upper case, little case, ya, ada toggle case dan seterusnya. Misal contoh seperti ini, lorem ipsum dollar site emmet ya, misalkan seperti ini. Kemudian kita pilih change case. Perhatikan di sini shortcutnya adalah Shift F3. Nah, di sini sentence case di sini berarti huruf besar itu hanya terdapat pada huruf paling depan pada sebuah kalimat. Ini misalkan di sini ada, ini saya ganti huruf kecil dulu ya untuk lore-nya. Tadi kita rubah ya. L kecil seperti ini. Ya, kemudian saya blok sampai di sini, kemudian kita pilih change case. Kita rubah menjadi sentence case. Maka L-nya berubah menjadi huruf besar. Kemudian berikutnya, misalkan ini saya blok lagi, kita rubah di sini ada change case. Kemudian ada lower. Ya, lower case di sini berfungsi untuk menjadikan semua huruf yang kita seleksi itu menjadi huruf kecil. Nah, ini sebenarnya kita sudah membahas ya, tapi tidak masalah. Nanti kita lanjutkan lagi. Klik. Nah, di sini akan menjadi kecil semuanya. Berikutnya, di sini ada change case, kemudian ada upper case, berarti merubah semua huruf yang kita seleksi menjadi huruf besar. Oke. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman silahkan dicek ya. Di sini change case ini berfungsi untuk apa namanya mengatur besar kecilnya huruf seperti itu. Kemudian berikutnya di sini ada make text web compatible ya. Di sini adalah berfungsi untuk membuat teks yang ada di Corel ini yang kita buat ya, itu kompatibel dengan web. Hanya saja nanti kita tidak mempraktekkan ya, karena di sini tidak aktif ya, jadi kita tidak bisa mempraktekkan. Jadi di sini intinya adalah membuat teks-teks yang kita buat di dalam Corel Draw ini yang kita gunakan itu compatible ya, sesuai ya, bisa digunakan juga dengan website seperti itu. Berikutnya di sini ada beberapa lagi, yaitu encode. Di sini encode ya.
Encode di sini berfungsi untuk memilih format profile font. Jadi kalau teman-teman sudah melihat video-video sebelumnya, di sana kita sudah membahas mengenai profile color ya, dimana profile color itu berfungsi untuk katakanlah kesepakatan seperti itu. Kalau misalkan kita membuka desain kita di komputer satu dengan komputer yang lain, biasanya itu kan menampilkan tampilan yang berbeda ya, biasanya ada yang lebih tajam, ada yang lebih ini ya, kusam seperti itu, tergantung dari profil yang digunakan. Nah, profil itu meskipun kita menggunakan device yang berbeda atau komputer yang berbeda, selama profil itu sama, maka dia akan menampilkan hasil yang sama. Kita lihat ya, ini adalah profil-profil. Nah, di sini ada ANSI Latin, kemudian ada OM Thai, di sini Thailand ya, Jepang, kemudian ada Korea, ada tradisional Cina, dan seterusnya. Ini teman-teman bisa memilihnya atau mengeksplor, meskipun sebenarnya jarang ya digunakan. Biasanya kita mendesain, kita taruh di percetakan juga sama hasilnya, karena percetakan pun saya yakin juga tidak begitu paham tentang hal ini ya. Karena ini sangat jarang digunakan, sehingga untuk pengetahuan kita saja bahwasanya profil ini sangatlah penting. Kalau misalkan teman-teman kok menemukan ini ya, sebuah kejadian atau mengalami seperti itu, kok beda hasilnya, bisa jadi profilnya kurang sama. Silahkan disamakan dulu dan kemungkinan akan kembali seperti yang semula. Misalkan kita perhatikan di sini lorem ipsum dollar dan seterusnya. Kita pilih profil lain misalkan seperti ini. Ya. Nah, di sini akan berubah. Kemudian seperti ini. Nah, ini sudah mulai berubah nih, ya. Lorem atau lore ipsum dollar sit amet. Di sini Japanese, ya. Thailand juga masih sama. Tradisional sama, kemudian Korea, Arabic, Hebrew, dan seterusnya ya. Teman-teman bisa mengeksplor. Nah, di sini Arabic yang 1256 di sini sudah kelihatan, sehingga ketika tekan OK, maka di sini akan berubah teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan ada desain kalian yang kok saya mendesainnya tidak seperti itu, ketika diakses di komputer kalian kok berubah, barangkali profilnya tidak sama. Silahkan disamakan terlebih dahulu menggunakan encode ini. Kemudian berikutnya adalah what the font. What the font di sini berfungsi untuk membuka font dari web Corel ya, dengan menghubungkan ke internet. Jadi sebenarnya yang lebih tepat di sini untuk mengecek ya, mau mengecek di sini font yang kita gunakan ini apa sih, atau ada nggak di Corel itu. Selama kita terkoneksi dengan internet, maka kita akan bisa mengeceknya ya. Di sini tinggal diklik seperti ini, nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian di sini ada panduan di sebelah ini ya, di apa namanya, sebelah kursor itu ada click and drag to select a new capture area. Di sini kita tinggal memilih saja ya, area mana yang akan kita seleksi, sehingga nanti Corel itu akan mencari, oh ini hurufnya itu adalah ini, seperti itu. Kemudian ketika kita arahkan ke area yang diseleksi, maka perintahnya akan berubah di sini. Click or press enter to complete capture. Jadi kita tinggal ini aja ya, apa namanya, mengakhiri seleksi ini, tinggal diklik saja atau ditekan enter. Nah, ini karena kita tidak terkoneksi internet, maka di sini tidak bisa diakses. Oke. Berikutnya di sini the statics. Di sini berfungsi untuk melihat keterangan teks yang ada di dokumen. Misal di sini ada teks yang kita buat, kemudian kita ingin melihat propertinya. Nah, di sini ada keterangannya, ada 3 paragraf. Kemudian ada 19 baris, ada 160 kata, ya kan? Di sini kita bisa melihatnya. Di sini adalah karakternya, ada ENU, ada Arab. Ya, di sini Arab tadi Arabic ya, 1256 atau berapa tadi? Ya, kita bisa melihatnya di sini. Ya, kemudian ada font yang digunakan apa? Di sini ada keterangannya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Untuk statik di sini menampilkan informasi teks yang ada. Jadi kalau misalkan ini di convert gitu ya. Nah, ini kan jadi bukan teks lagi, tapi sudah menjadi sebuah kurva atau objek. Maka di sini untuk statiknya, maka dia akan menampilkan 0, tidak ada. Dan ini biasa juga digunakan ketika kita akan mencetak desain kita. Ya, kita pastikan bahwa tidak ada teks yang tersisa, semuanya terconvert, sehingga tidak ada istilah missing font lagi. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir teman-teman, di sini ada font list option. Ya, font list option di sini
berfungsi untuk mengatur daftar font secara manual. Perhatikan, daftar font yang dimaksud adalah di sini teman-teman. Ketika kita bekerja menggunakan font, maka di sini font yang kita pilih di sini ya, kita seleksi, maka di sini ada daftar font. Nah, daftar font itu seperti di sini maksudnya. Kita bisa mengaturnya. Perhatikan, ada 1, 2, ini adalah yang di atasnya garis ya, di sini. Ini adalah font-font yang sering kita gunakan. Font-font yang sering kita gunakan atau setelah kita gunakan akan muncul di sini historinya. Nah, ini jumlahnya kita bisa mengatur. Misalkan di sini ada 10 ya. Kita bisa mengatur menampilkannya hanya 3 saja, 5 saja dan seterusnya. Secara default di sini kalau tidak salah 6 atau 5 begitu. Teman-teman silahkan dicek ya. Text, kemudian font list option. Jadi untuk mengatur list tadi. Di sini font list content. So true type content di sini maksudnya font-font yang ditampilkan. Kalau dicentangkan di sini tampilkan, kalau tidak tidak. Ya, di sini misalkan ada type 1 font. Di sini maksudnya adalah font yang hanya memiliki 1 tipe saja. Ditampilkan enggak? Gitu. Kalau tampilkan, kalau ingin menyembunyikan berarti tinggal di-uncheck seperti ini. Kemudian di sini ada show document font only dan seterusnya. Teman-teman nanti silahkan di-explore ya. Di sini yang paling utama yang biasa sering kita gunakan itu ada bagian sini, yaitu number of most recently used font displayed. Ya, di sini font yang setelah kita gunakan itu akan muncul di situ, itu sejumlah berapa. Ya, gitu. Jadi jumlah history font yang kita gunakan itu ada berapa. Di sini teman-teman biasanya sudah berubah. Ini sudah saya setting ya, sehingga hasilnya masih tidak sama. Kalau tidak salah, kalau tidak 5 itu 6 biasanya. Ya, teman-teman silahkan misalkan saya rubah 3 ya, silahkan disesuaikan. Kemudian saya oke, kemudian saya klik. Nah, di sini hanya ada 3, 1, 2, 3. Oke, kemudian misalkan saya rubah lagi. Misalkan di sini jadi 13 biar banyak gitu ya. Oke. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini banyak sekali. Ada 13. Ya, silakan dihitung ya. Kemudian kita juga bisa mengatur besaran font yang ada di font list ini. Misalkan, perhatikan ya, ini kan ukurannya segini nih. Kita bisa merubahnya lebih besar ataupun lebih kecil dengan cara masuk di text di sini, kemudian font list option. Kemudian di sini font size used in font list. Ini ukurannya 22. Coba kita misalkan kita kasih 50 begitu ya. Oke. Ya, dia akan menjadi besar sekali. Ya, ini adalah fungsi daripada pengaturan font list. Kemudian kita jadikan lebih kecil ya supaya enak dilihat. Secara default memang 22. Teman-teman bisa ini sesuai dengan kebutuhan. Kasih 14 begitu. Oke, kemudian kita lihat maka dia akan lebih kecil. Jadi itulah fungsi daripada font list option. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Untuk pembahasan font atau teks sudah selesai ya, sudah sampai di paling bawah. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Kita akan membahas mengenai table. Seperti apa keunikan table dan seperti apa penggunaannya? Silahkan simak terus video-video yang kami bagikan. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe Guru Jagoan Channel, dan jangan lupa dibagikan ke teman-teman yang lain supaya apa yang kami bagikan, apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita bersama. Selamat belajar, selamat mencoba, dan tetap semangat.